Kang Tio Channel, kajian relawan dan pecinta alam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan hujan yang menghujani bumi dan menghujani manusia. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang hujan sangat banyak dalam Al-Quran. Terkadang Allah menyebutkan hujan sebagai air untuk bersuci. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit hujan untuk bersuci. Kemudian terkadang Allah sebutkan hujan sebagai rizki. Kata Allah Subhanahu wa taala, rizqan lil ibad. Sungguhnya hujan adalah rizki bagi hamba-hambanya. Walladzi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yunbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'nab wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dia yang telah menurunkan hujan untuk menjadi minuman bagi kalian dan juga untuk menumbuhkan tumbuhan. Kemudian kalian menggembalakan hewan-hewan kalian di tumbuhan-tumbuhan tersebut dan juga untuk menumbuhkan sayur mayur, untuk menumbuhkan korma, kemudian zaitun, dan juga untuk menumbuhkan buah-buahan. Kemudian kata Allah, semuanya itu adalah tanda akan kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Dan sungguhnya manfaat dari hujan sangatlah banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai hamba-hambanya untuk merenungkan tentang hikmah dari diturunkannya hujan. Makanya Allah mengatakan, inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, laayatil liqaumin yaqilun. Sungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Oleh karenanya, jika seorang ingin mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia merenungkan tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ciptaannya, yaitu tentang hujan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyebutkan 3 perkara hikmah di balik diturunkannya hujan yang Allah menyuruh kita untuk merenungkan tentang 3 perkara ini. Dari sekian banyak perkara tentang hujan. Yang 3 perkara ini Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij." Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata 'atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kau melihat bumi dalam kondisi kering. Tiba-tiba kami turunkan hujan kepada bumi tersebut, maka bumi tersebut kemudian menghijau, kemudian tumbuh, tumbuh karena hujan yang Allah turunkan kepada bumi tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu agar kalian tahu bahwasanya Allah adalah al-haq. Dia yang satu-satunya disembah. Kemudian bahwasanya Allah menghidupkan yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan yang ketiga bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan bahwasanya hari kiamat akan tiba tanpa ada keraguan padanya. Dan sungguhnya Allah membangkitkan manusia dari kuburannya. Dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkan 3 fungsi hujan untuk kita renungkan. Di antaranya yang pertama, Allah mengatakan wa annahu ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lihatlah hujan, makhluk yang menakjubkan. Bagaimana Allah menciptakan hujan. Alam tara anna Allah yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibal. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah menggiring awan, kemudian Allah kumpulkan awan-awan tersebut menjadi satu, kemudian Allah menumpuk awan tersebut menjadi bertumpuk-tumpuk, bahkan sebagian awan tinggi seperti gunung. Kalau kita naik pesawat kita bisa lihat bagaimana awan tersebut sangat tebal, bahkan sebagian awan begitu tebal seperti gunung. Kemudian Allah turunkan hujan dari awan tersebut biqadarin, sesuai dengan ukuran yang Allah kehendaki pada tempat yang Allah kehendaki. Kemudian Allah turunkan hujan tersebut dengan rasa yang tawar,
tidak asin. Kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Tidakkah kalian lihat bagaimana tentang air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari langit ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami berkehendak, kami jadikan air hujan tersebut menjadi asin. Kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat hujan tersebut tawar. Kalau asin maka binasalah kita. Kemudian hujan tersebut turun dalam bentuk butiran-butiran, tidak turun dalam langsung bentuk kumpulan air seperti danau yang turun ke atas muka bumi, maka akan binasalah manusia. Semuanya berjalan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa melakukan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian fungsi kedua yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj tentang hujan, yaitu hujan mengingatkan kita bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annahu yuhyil mauta, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menghidupkan yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Kami turunkan hujan, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai rizki bagi hamba-hambanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, kadzalikal khuruj, demikianlah kami keluarkan manusia dari kuburan-kuburan mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma' fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirimkan angin berhembus sebagai kabar gembira akan turunnya hujan. Kemudian Allah turunkan hujan, kemudian Allah tumbuhkan tumbuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, kadzalika nukhrijul mauta, demikianlah kami mengeluarkan mayat-mayat dari kuburan mereka agar kalian ingat, agar kalian sadar. Dengan turunnya hujan kita lihat bumi yang tadinya kering tiba-tiba bisa hidup kembali, untuk mengingatkan kita bahwasanya kita yang sekarang sedang hidup suatu saat akan meninggal dunia dan pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sungguhnya hari kiamat pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan manusia dari kuburannya untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan selama ini. Dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka komentari, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Di antara fungsi yang terpenting bagi kita tatkala kita merenungkan tentang turunnya hujan adalah kita sadar bahwasanya dzalika bi anna Allahu wal haq, bahwasanya Allah itu adalah al-haq. Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Adapun selain Allah tidak bisa disembah. Yang bisa disembah hanyalah yang bisa mengatur hujan, yang menurunkan hujan, yang menghentikan hujan. Dialah satu-satunya yang bisa melakukan itu seluruhnya. Makanya setelah Allah menyebut tentang hujan, Allah mengatakan dzalika bi anna Allahu al-haq. Hal itu karena Allah adalah al-haq, satu-satunya yang benar, yang berhak disembah. Dalam ayat yang lain juga Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Dan Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala, ilah yang satu, Tuhan yang esa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah sebutkan dalilnya, Allah menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi, seterusnya kata Allah, wa ma anzalna minas samaa'i mim ma'in. Dan apa yang Allah turunkan hujan dari langit sebagai bukti bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, yang satu-satunya berhak untuk disembah. Kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, la ayatil liqaumi yaqilun, yang demikian itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Oleh karenanya, jika Allah berkehendak, Allah bisa menjadikan hujan yang Allah namakan dengan rahmat, Allah bisa menjadikan hujan tersebut sebagai azab. Sebagaimana Allah jadikan hujan sebagai azab bagi kaum Nuh.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir." Kami bukakan pintu-pintu langit dan kami turunkan hujan yang sangat keras. Untuk apa? Untuk membinasakan kaum Nuh karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau berkehendak, Allah tidak turunkan hujan air dari langit, tetapi Allah turunkan hujan batu kepada orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah turunkan hujan batu ya kepada kaum Lut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amtarna 'alaihim matara fasa'a matarul munzirin." Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Dan sungguh buruk kesudahan orang-orang yang diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita melihat hujan turun dengan begitu derasnya, hendaknya kita ingat yang berhak untuk disembah hanyalah yang menurunkan hujan ini. Dan tatkala tidak turun hujan, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dilakukan oleh saudara-saudara kita tatkala di Riau kemarin, di Pekanbaru kemarin, tatkala hujan lama tidak turun, sementara asap masih mengganggu mereka, maka mereka pun melakukan salat istisqa. Maka setelah itu sorenya pun hujan turun dan tidak berhenti-berhenti. Semua yang menurunkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك الهدى والسداد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة